Taruna tingkat 2 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Firas Putri SD 5 dan rekan saya. Izin mengambil Taruna tingkat 2 Politeknik Pengayoman Indonesia, nama Vanessa Putri Prasya, SD 874. Kami dari Prodi Bimbingan Kemasyarakatan B. Kali ini kita mau diskusi tentang apa nih? Stay tune terus. Jadi ya, hari ini kita mau ngobrolin lebih panjang soal peredaran narkoba di lapas kita. Aku merasa masalah ini semakin kompleks dan butuh perhatian serius dari kita semua. Ya, aku juga merasakan yang sama. Bahwa di dalam lapas bukan hanya soal pengawasan, tapi juga soal bagaimana kita bisa memberikan edukasi yang tepat supaya warga binaan dan masyarakat luas paham dan betul sekali, Fer. Aku baca laporan terakhir ada beberapa modus baru penyeludupan narkoba yang cukup canggih, seperti menggunakan drone, menyembunyikan barang dalam kiriman, bahkan oknum dari luar yang berusaha menyangkut tugas. Ini jelas tantangan yang besar. Iya, dan itu buat kita harus lebih kreatif dan waspada. Tapi aku percaya pengawasan di sisi kita harus fokus juga pada pembinaan dan pemberdayaan warga binaan agar mereka sadar dan menolak narkoba. Kalau begitu, bagaimana menurutmu cara yang terbaik untuk memberikan edukasi yang efektif? Apa yang biasanya kita sampaikan saat sosialisasi? Biasanya kita mulai dengan menjelaskan jenis narkoba yang sering beredar, sabu, ganja, ekstasi, dan lain-lain. Lalu kita jelaskan si dampak buruknya baik secara fisik, kerusakan organ tubuh, gangguan otak maupun psikologis, kecanduan, depresi, dan gangguan mental. Jangan lupa juga dampak sosialnya seperti rusaknya hubungan keluarga, hilangnya pekerjaan, dan meningkatnya kriminalitas. Ini penting supaya mereka mengerti bahwa narkoba bukan sekedar masalah pribadi, tetapi masalah sosial yang besar. Betul. Kita juga harus penggunaan dan peredaran narkoba adalah pelanggaran serius yang bisa memperberat hukuman mereka. Nah, dari ini bisa jadi motivasi untuk mereka untuk menjauhi narkoba, Nes. Selain itu, aku rasa kita perlu memberikan contoh nyata seperti kisah-kisah warga binaan yang berhasil sembuh dari kecanduan dan berubah menjadi pribadi yang produktif. Ini bisa membuka harapan dan motivasi kita inspirasi sangat efektif. Selain itu, kita juga harus mengajak keluarga mereka dalam proses rehabilitasi dan mencegah. Keluarga yang peduli bisa buat mereka melawan narkoba. Hal dari sisi program di lapas, aku rasa kita perlu memberikan kegiatan positif seperti pelatihan keterampilan, olahraga, dan seni. Dengan begitu warga binaan punya kegiatan yang membangun dan mengalihkan perhatian dari narkoba. Iya, kegiatan positif itu sangat penting. Selain mengurangi kejenuhan, juga membentuk karakter dan keterampilan yang berguna setelah mereka bebas. Ini adalah bagian dari pembinaan holistik atau secara jadi gini, Fer, bagaimana dengan kerjasama dengan pihak luar? Apakah kita harus mengintensifkan koordinasi dengan BNN, kepolisian, dan organisasi masyarakat yang lain agar pengawasan dan edukasi lebih menyeluruh? Tentu, Nes, kita bisa mengadakan pelatihan bersama seperti seminar dan kampanye anti narkoba di komunitas secara luas. Dengan kerjasama lintas sektor, efek edukasi akan lebih luas dan efektif, Nes. Cocok banget, Fer. Aku juga berpikir kita perlu membuka akses informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai upaya kita memberantas narkoba di lapas. Ini bisa meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik mereka. Benar, masyarakat yang tahu tentang masalah ini akan lebih peduli dan bisa membantu mengawasi lingkungan. Mereka juga bisa melakukan cara edukasi narkoba. Menurutku, selain itu, kita juga harus memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan edukasi dan wawasan tentang bahaya narkoba. Ini bisa menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda, karena saat ini lebih banyak orang menggunakan media sosial. Konten edukasi yang menarik dan mudah dipahami akan sangat membantu. Misalnya, video pendek, infografis, dan testimoni yang bisa viral akan membuka wawasan masyarakat luas. Kalau begitu, mari kita susun rencana terpadu yang mencakup pengawasan ketat, edukasi berkelanjutan, pembinaan warga binaan, kerjasama lintas instansi, dan kampanye publik. Semua elemen harus berjalan sinergis.
Aku setuju Nes, dengan komitmen dan kerja keras bersama kita bisa meminimalisir peredaran narkoba di lapas dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat agar terhindar dari bahaya narkoba. Nes. Makasih Zara, sekali ini sangat membuka wawasan dan memotivasi aku untuk terus berkontribusi lebih baik. Mari kita mulai langkah nyata bersama. Sama-sama Nes, semoga upaya kita membawa perubahan positif bisa tercapai dan aku yakin dengan kerja sama dan semangat kita akan bisa membuat lapas dan masyarakat jadi tempat yang lebih aman dan sehat. Dengan sekali pembahasan kali ini ya Fer. Pastinya Nes, dan jangan lupa buat mendengarkan diskusi dengan tema-tema selanjutnya di episode selanjutnya. Sampai jumpa.